Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-henti nikmat Allah selalu bersama kita. Kapan dan dimanapun kita berada, selalu saja bersama kita ada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah mengeluh, tapi selalu bersyukur. Dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang akan senantiasa dilimpahkan, ditambahkan oleh Allah nikmat tersebut. Salah satu dari nikmat yang tak bisa kita hargai dengan apapun adalah nikmat iman yang ada di hati kita, nikmat hidayah. Ketika Allah menunjukkan kita jalan yang benar, ketika Allah memudahkan kita untuk beribadah, ketika Allah membuka peluang-peluang kebaikan yang ada di hadapan kita, itu sesungguhnya adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun bentuk dan peluang kebaikan yang ada di hadapan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya selalu kita gunakan untuk mendulang pahala. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan mudah-mudahan kita semakin merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian membuat kita semakin taat berada di atas sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari telaganya. Mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita melalui kitab Al-Usulus Salasah atau Syarah Al-Usul Al-Salasah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif, penulis buku, semoga Allah merahmatinya, war-rabbu huwal ma'bud, war-rabbu huwal ma'bud, wad-dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Paragraf ini masih menyambung dan memberikan penjelasan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Karena pada ayat yang terakhir yang kita berikan penjelasan pada pertemuan sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi
fi sittati ayyam. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Yughsil lailan nahara. Ia menutup malam dengan datangnya siang. Yatlubuhu hasitha. Yang menutupi dan datang dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dan juga dia telah menciptakan langit, matahari, bulan, bintang-bintang, musakhkharatin bi amri. Semua itu tunduk kepada perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanyalah milik Allah al-khalqu wal amr. Ciptaan dan perintah itu hanyalah untuk Allah. Hanya Allah yang mencipta dan hanya Allah yang memerintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb alam semesta. Ini ayat yang terakhir yang kita berikan pembahasannya, di mana di situ ada kata Rabb. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Pensyarah buku ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga memberikan penjelasan ketika dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Bukankah Allah kalau ingin menciptakan sesuatu bisa dengan begitu cepat? Ketika dikatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Tapi justru di ayat ini dikatakan fi sittati ayyam, dalam 6 masa atau dalam 6 hari. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Belum menjelaskan bahwa Allah sedang menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu dalam kehidupan kita terkait dengan sebab musabab. Jadi terjadi sesuatu berhubungan dengan sebab-sebabnya. Dan kita juga harus tunduk kepada sebab-sebab itu. Bahkan sebab-sebab itu yang merupakan ikhtiar bagi kita, itu juga akan menjadi ibadah bagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan kita ini ada yang namanya ikhtiar. Tidak boleh kita selalu mencari sesuatu yang instan. Bahkan mencari cara yang instan itu justru bisa-bisa menjadi salah. Kalau kita tidak lagi mengambil al-akhdzu bil asbab dengan cara yang benar. Kalau seandainya kita diuji oleh Allah dengan sakit, ada asbab yang membuat kita menjadi sehat, walaupun sehat itu sebenarnya yang memberikan adalah Allah. Tetapi al-akhdzu bil asbabnya itu menjadi sebuah ikhtiar yang harus kita laksanakan, yang merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Maka berikhtiarlah kita untuk mendapatkan kesembuhan itu. Kita pergi berobat, kita cari cara, dan cara yang kita pilih haruslah cara yang benar, yang diajarkan dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mencari al-asbab untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang salah. Seperti apa? Pergi ke para dukun, pergi ke paranormal, yang mereka melakukan sesuatu yang bisa disebut sebagai sesuatu yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Tapi kenapa kita dibolehkan kalau kita sakit pergi berobat ke dokter, lalu kita minum obat yang dianjurkan oleh dokter? Apakah itu sama? Tidak sama.
Kalau seandainya pergi kita ke dokter, sakit kita, badan panas-panas, dikasihlah oleh dokter obat penurun panas. Logis itu. Karena memang kita sedang menghadapi sakit, mengalami sakit panas. Kalau seandainya emah kambuh, pergi kita ke dokter, diberikan obat oleh dokter yang memang yang berhubungan dengan penyakit emah. Logis dia. Tapi kalau pergi ke dokter, sakit kita, suruh nyembelih ayam hitam. Suruh mandi dengan air pancuran 7 masjid. Apa hubungannya? Tidak ada logisnya di situ. Maka menjadi salah. Jadi ikhtiar yang kita pilih itu, sebab-sebab yang kita ambil itu sesungguhnya adalah ujian bagi keimanan kita. Dan Allah mengajarkan kita agar dalam kehidupan kita ini tidak instan. Dan tidak hanya berpangku tangan pula. Oh, yang memberikan kesembuhan itu kan adalah Allah. Kalau saya sakit, ya kapan Allah ingin menyembuhkan saya, ya sembuh. Lalu dia tidak berupaya untuk al-akhdzu bil asbab. Tidak pula berupaya dia untuk mencari kesembuhan dan meminta kepada Allah agar bisa sembuh dengan cara-cara yang benar yang diajarkan oleh agama. Itu juga merupakan sikap yang salah, yang berarti dia tidak lolos dalam ujian keimanannya. Maka kalau kita menginginkan sesuatu, ada proses. Bahwa dalam hidup kita ini ada proses. Allah saja menggambarkan, ia menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Padahal kalau Allah bilang kun, jadi itu langit dan bumi itu tidak perlu 6 hari. Jadi ini bimbingan, ini ajaran, ini anjuran agar dalam hidup kita ini kita mengikuti proses. Dan ternyata proses itulah yang kerja kita, hasil bukan kerja kita. Kalau kita suka berkebun, suka menanam-nanam sesuatu, ada lahan yang kosong, ingin kita tanaman yang kita tanam itu subur dan berbuah, umpamanya kita tanam mangga, ikuti prosesnya. Ada proses di situ sebagai sunnatullah. Kita pupuk dia, kita bersihkan dia. Itulah kerja kita. Kerja kita hanya sampai di situ. Persoalan buah, berbuah atau tidak, itu sudah urusan Allah. Kita tidak bisa menentukan berapa biji buah mangga kita di musim ini. Tidak bisa. Nampak oleh kita mangga itu lebat bunganya. Sudah jadi putik pula. Kita tidak bisa menjamin apakah bunga dan putik itu akan benar-benar menjadi buah. Karena itu sudah kerja Allah. Itu jugalah sebabnya dalam bab muamalah tidak boleh kita menjual bunga atau putik itu. Umpamanya kita punya kebun durian, durian itu sudah berbunga dan sudah menjadi putiknya. Tidak boleh kita jual dalam keadaan dia baru menjadi putik. Dalam hadis dikatakan oleh Rasul seperti itu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimari qabla buduwi salahiha. Rasul itu melarang untuk memperjualbelikan thimar, buah-buahan, qabla buduwi salahiha, sebelum jelas nampak dia akan menjadi buah. Setidaknya dia sudah mulai menguning. Setidaknya kalau sudah mulai menguning berarti sudah ada keyakinan kita dia akan menjadi buah. Itu sudah boleh. Tapi kalau masih putiknya, kalau masih bunganya, nggak boleh sama Nabi. Kenapa tidak dibolehkan? Karena kata Rasul, siapa yang menjamin, siapa yang bisa menjamin kalau putik itu akan benar-benar menjadi buah. Kalau ditransaksikanlah jual beli putik-putik tadi itu,
Tahu-tahu berguguran semua. Rugilah pihak yang membeli. Kalau ternyata putik itu dijual dan diperkirakan separuh jadi, nah, biasanya pengalaman separuh jadi separuh enggak, dijual belikanlah dalam bentuk putik. Tahu-tahu jadi semua, rugi pula yang pemilik. Sementara agama kita ini selalu ingin menghindarkan kita dari kerugian-kerugian pihak manapun. Agama kita mengajarkan agar kita untung semua, tidak ada yang rugi, tidak ada yang mendapatkan kerugian, apalagi dengan cara-cara yang tadi. Maka agama melarang. Nah, jadi yang kerja kita itu sesungguhnya adalah proses. Hasil sudah kerja Allah. Kita mencari obat agar sembuh itu proses. Hasil itu urusan Allah. Ada orang yang segera sembuh, sekali dua kali minum obat sembuh. Ada orang sudah 2 kali datang ke dokter yang sama, 2 kali juga kontrol dikasih obat oleh dokter, belum juga sembuh. Dan itu semua menggambarkan bahwa hasil semata-mata adalah kerja Allah. Maka dalam hidup ini kita jangan utak-atik kerja Allah. Kita cukup fokus pada kerja kita. Untuk mendapatkan rezeki, kan Allah yang memberi rezeki. Tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Siapapun kita, apapun bentuk makhluk hidup yang ada di muka bumi Allah ini, yang memberi rezekinya satu adalah Allah. Begitulah kayanya Allah. Tetapi ada ikhtiar, ada al-akhdzu bil asbab. Ada sebab-sebab, ada langkah-langkah, ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan takdir rezeki kita. Jadi ikhtiar itu mendekatkan kita kepada takdir kita. Apa takdir kita? Itu kita tidak tahu. Maka al-akhdzu bil asbab, dalam mendapatkan rezeki kita harus bekerja. Tawakal kepada Allah. Dan kerja yang kita lakukan haruslah kerja yang halal. Inilah ujian bagi keimanan kita itu. Kalau kita tidak punya iman, kalau kita jauh dari Allah, yang kita pikirkan hanya mendapatkan apa yang bisa kita makan, lupa kita dengan aturan mana yang halal, mana yang haram. Tidak kita pelihara lagi, ini bolehkah atau tidak boleh? Ini menipu orang atau tidak? Tidak lagi jadi persoalan. Ini menzalimi orang atau bagaimana? Kita sudah lupa. Maka proses yang kita lakukan itu sesungguhnya akan menjadi catatan-catatan kehidupan kita yang nanti akan menghiasi catatan di akhirat yang akan kita terima. Tidak ada yang luput itu. Tidak ada satupun yang luput dari catatan malaikat Allah itu. Apapun yang kita kerjakan, mau yang baik, ya mau yang buruk. Apapun yang kita ucapkan, mau yang baik, mau yang buruk, itu sesungguhnya adalah proses-proses kehidupan. Perjalanan waktu dalam kehidupan kita yang nanti di akhirat akan menghiasi catatan-catatan kebaikan atau keburukan kita. Tinggal kita pilih saja, kita maunya nanti menerima catatan itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ashabul yamin, ashabus shimal. Ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Nah, jadi ikhwati fillah, mari kita pahami bahwa kehidupan kita ini adalah proses-proses yang harus kita jalani. Tidak ada yang instan. Justru mencari yang instan itu sesuatu yang salah. Dan itu berlaku dalam kehidupan kita itu. Bukan hanya aturan Allah aja, dalam kehidupan keseharian kita itu berlaku bagaimana kita harus melakukan proses. Instan itu tidak baik, bahkan bisa dianggap salah memang. Kalau seandainya ada seorang pengawas ujian, ini murid-muridnya
murid-muridnya sedang ujian. Ada jawaban-jawaban yang harus dia berikan, ada soal-soal yang harus dia jawab. Lalu ada pengawas. Adalah satu di antara murid ini dia tidak mau belajar. Dia hanya mau instan aja. Gimana instannya? Setiap ada pertanyaan, tengok jawaban di sampingnya. Marah enggak pengawasnya? Marah. Kamu keluar. Kamu tidak berhak ujian. Karena dia instan. Yang harus dilakukan apa? Membaca, menghafal, ingat-ingat apa yang sudah dipelajari, lalu masuk ke ruang ujian. Itu proses. Kalau seandainya dia mau instan, yang tadilah contohnya itu, dia tidak mau belajar, dia tidak mau baca, dia cukup tengok kiri, tengok kanan, nyontek-nyontek, bawa gopean, disembunyikan catatan-catatan kecil di kantongnya, itu instan. Dan pengawas akan marah. Gitulah kira-kira logika sederhana untuk kita pahami bahwa kehidupan kita ini ada proses-proses, dan proses inilah akan menjadi ujian bagi keimanan kita. Sabarkah kita dalam menghadapi proses itu, menjalani proses itu atau tidak? Kalau kita tawakal kepada Allah, benar-benar tawakal. Lau tatawakkaluna, kalaulah kalian benar-benar bertawakal, haqqat tawakkul, benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum, niscaya Allah akan beri kalian rezeki, kama yarzuqu, sebagaimana Allah memberi rezeki. Apa itu dalam hadis itu? Burung. Ya kan? Burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, tapi dia pulang kekenyangan. Dia terbang itu proses. Dia burung tuh bangun pagi, terbang, dia pergi kemana-mana. Awalnya kelaparan, perutnya kosong, tetapi pulangnya sudah bitana. Bitana itu dari kata batnun. Batnun tuh dia sudah kekenyangan. Maka ikhwati fillah, yang dilakukan burung apa? Terbang. Itulah proses. Maka apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kita, sabarkah kita dalam menghadapi proses itu atau tidak? Ini diantara makna kata pesarah buku ini tentang ayat yang tadi itu. Kenapa dikatakan bahwa Allah itu khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, dalam 6 hari atau dalam 6 masa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Karena di awal ayat tadi itu ada inna rabbakumullahu allazi, sesungguhnya Rabb kamu. Maka diawali dalam paragraf ini warabbu huwal ma'bud. Warabbu huwal ma'bud. Rabb itu, Rabb yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa tadi itu, huwal ma'bud, dialah yang pantas untuk disembah. Dia sajalah yang pantas untuk disembah. Maka tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, bahkan tidak boleh membawa-bawa yang lain bersamaan dengan Allah dalam ibadah dan dalam doa-doa kita. Tidak boleh. Kalau kita lakukan itu, berarti kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, hanya Engkau tempat kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau tempat kami memohon dan tempat kami meminta. Berarti tidak ada tempat kita meminta kepada
selain Allah, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah, dan tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbu wal ma'bud. Rabb itulah yang kita sembah. Murni, semata-mata hanya Dia yang kita sembah. Wa dalilu, dalilnya adalah qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum. Diawali setelah dipanggil banyak manusia, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kamu. Siapa Rabb kamu itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bisa bertakwa. Mudah-mudahan kalian takut kepada Allah. Jadi dikaitkan kembali oleh Allah, perintah kita menyembah Dia itu dikarenakan oleh Dia yang menciptakan kita. Jadi Dialah yang pantas untuk kita sembah karena Dia yang menciptakan kita. Dialah yang pantas untuk kita taati karena Dia yang menciptakan dan memberikan kehidupan kita. Hanya Dia yang pantas tempat kita mengadu karena memang Dia sebab kita ini ada. Kita hidup, Dia yang memberikan kehidupan. Kita bisa bernapas, Dia yang memberikan sebab-sebab di mana kita bisa bernapas. Dan itu gratis-gratis saja tuh dalam kehidupan kita. Mau kafir kita, mau muslim kita, mau taat, mau maksiat, bernapas tidak dengan oksigen yang diberikan oleh Allah. Kita kalau coba-coba hitung, orang yang perlu oksigen di rumah sakit, itu satu jam berapa dia perlu duit. Ada orang yang bernapasnya sudah dibantu oleh oksigen, ada tabung oksigen. Besar pula dari dia tabung itu lagi tegak di samping dia. Kalau sudah pakai itu, tidak bisa kemana-mana dia, duduk aja dia sambil bernapas. Ada tabung besar, 1 jam berapa harganya? Ratusan ribu. Anggap saja umpamanya 100.000. Kalau seandainya 24 jam dalam kehidupan sehari kita, sudah berapa? Sebulan sudah berapa? Setahun sudah berapa? Yang pada akhirnya dia mungkin tidak kuat lagi dengan cara seperti itu, akhirnya dia meninggal. Tapi sekarang kita aman-aman aja tuh bernapas tuh. Gratis-gratis saja. Pernahkah kita ingat dengan yang memberikan yang gratis tadi itu? Inilah pentingnya kita mengingat Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan Dia maha hidup. Kita hidup, kita akan berakhir karena Dia yang menentukan kapan kita mati. Kalau katanya umur kamu 20 tahun, persis 20 tahun mati. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Enggak bisa minta dimajukan, enggak bisa minta diajukan. Enggak bisa dimundurkan, enggak bisa pula dimajukan. Karena Dia yang menentukan segala-galanya. Nah, jadi diingatkan kembali, sembahlah oleh kamu Rabb kamu yang telah menciptakan kamu. Ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhan nas. Khitab dalam Al-Quran itu ada 2 bentuk yang ditujukan kepada manusia yang secara umum gitu ya. Ada dengan menggunakan kata ya ayyuhan nas, ada dengan menggunakan ya ayyuhallazina amanu. Walaupun ada dengan uslub yang lain seperti ya bani Adam, tapi yang paling banyak itu adalah ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhallazina amanu. Dalam ulumut tafsir itu dikatakan bahwa ya ayyuhan nas itu merupakan ciri-ciri dari ayat-ayat Makkiyah. Dan ya ayyuhallazina amanu itu yang dipanggil orang-orang beriman saja, itu ciri-ciri dari ayat-ayat Madaniyah.
Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya panggilan untuk hukum-hukum tertentu. Maka hukum itu hanya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa itu yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Orang kafir tidak dipanggil lagi untuk berpuasa. Kenapa demikian? Dia tidak beriman sama Allah, gimana mau manggil puasa? Puasa pun dia tidak akan dapat apa-apa. Jadi puasa pun orang kafir itu tidak akan berpahala dia. Karena dia tidak percaya sama yang menyuruh puasa itu. Jadi kalau mau dapat pahala, percayalah dulu sama dia yang memerintahkan kita. Nah, disinilah kesalahan orang-orang liberal hari ini. Yang menganggap bahwa siapa saja manusia yang hidup di dunia ini, asal dia berbuat amal soleh, berbuat baik, masuk surga. Kan itu kata orang-orang liberal. Ini keliru, sangat keliru. Tidak mengerti dia dengan Al-Quranul Karim. Surga mana yang mau dia masuki? Yang punya surga aja dia tidak beriman. Jadi kalau mau dapatkan surga, berimanlah dulu dengan yang punya surga itu, yaitu Allah. Lalu beramal soleh, mudah-mudahan Allah berikan surga. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, bukan semata-mata karena amal soleh, tapi karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hukum, kalau sudah panggilan untuk pelaksanaan sebuah hukum, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tapi ayat-ayat Makkiyah itu yang diawali dengan ya ayyuhan nas, itu biasanya panggilan kepada semua manusia untuk beriman kepada Allah. Karena memang semua manusia diminta oleh Allah, dipanggil untuk beriman. Ada yang mengabulkan, ada yang tidak mengabulkan. Padahal semuanya sudah terang. Jalan mana yang baik itu kan sudah jelas kan. Katabayyana rusdu minal ghai. Sudah jelas mana yang rusdu, mana yang ghai, mana yang baik, mana yang buruk, sudah jelas. Tapi ketika mereka tidak menerima, ya mereka akan bertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas, berarti ditujukan kepada semua. Dan biasanya seperti yang kita katakan tadi, yang ditujukan kepada semua manusia itu adalah panggilan-panggilan yang berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan tauhid. Maka u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ini perintah untuk semua manusia. Dulu orang-orang jahiliyah yang disembahnya patung. Ada Lata, Manat, Uzza, Hubal, patung-patung yang terkenal. Itu yang mereka sembah. Dipanggil untuk u'budu rabbakum. Kenapa dipanggil untuk menyembah Rabb kalian? Allazi khalaqakum. Karena dia yang menciptakan kalian. Kalau sembah patung, patung buat apa terhadap, ngapain dia dalam kehidupan kita? Tidak ada. Bahkan orang-orang jahiliyah dulu, dia sendiri yang membuat patung, lalu disembah. Kan ada catatan-catatan sejarah itu kan, mereka buat patungnya sendiri, ditegakkannya, lalu disembahnya. Kan tidak jalan pikirannya itu kan. Ada kadang-kadang datang anjing setelah dia buat patung, dikencingi patung itu oleh anjing. Akhirnya masuk Islam dia. Masa Tuhan kita dikencingi sama anjing katanya. Jadi kalau sudah kita robah tempat sesembahan kita itu pada selain Allah, itu gambaran bahwa pikiran kita sudah nggak jalan. Maka diingatkan oleh Allah, sembahlah Rabb kalian. Rabb yang mana yang disembah? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Dia yang menciptakan kita, dia pula yang memang pantas untuk disembah. Ada orang yang menyembah kuburan, sampai dia ke kuburan sujud-sujud, dia tawaf dia di kuburan itu perbuatan yang salah. Tawaf itu sebuah ibadah, hanya satu tempatnya, Ka'bah. Orang yang tawaf di Ka'bah bukan orangnya menyembah Ka'bah, tapi dia menyembah Rabb-nya Ka'bah. Dan tidak ada tempat tawaf selain daripada Ka'bah. Tawaf yang namanya ibadah itu hanya itu.
Tapi kalau sudah kita robah tempat tawaf kita di kuburan orang-orang yang soleh, walaupun orangnya soleh, tapi kesolehan kita hilang dengan cara kita tawaf dan bersujud kepada kuburan orang-orang yang soleh. Karena sujud hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh kita sujud kepada selain Allah. Sujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia yang menciptakan kita. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam? Ya Rasul, apa dosa yang paling besar? Apa jawaban Nabi? Dosa yang paling besar itu adalah antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan ada tandingan sesuatu untuk Allah, wa huwa khalaqak, padahal Dia yang menciptakan kamu. Jadi dilarang menyembah selain Allah dan dilarang juga membawa-bawa yang lain dalam sesembahan kita yang kita samakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, berdoalah hanya kepada Allah. Jangan dibawa tandingan lain nanti di mana tempat kita berdoa, atau seolah-olah doa kita tidak akan terkabul nanti kalau seandainya tidak di sini. Rasanya tidak afdol kita, tidak baik kalau kita tidak berdoa nanti di samping kuburan kiai ini. Kita telah menjadikan tandingan yang lain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah dimanapun kita berada. Tidak perlu kita menjadikan sesuatu sebagai tandingan, karena Allah bisa murka. Jangankan orang soleh, kepada Nabi saja tidak dibolehkan. Kepada Nabi saja tidak dibolehkan, apalagi kepada orang selain Nabi. Padahal tidak akan ada orang yang melebihi ketaatan dan kesalihannya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati fillah, jadi dipanggillah manusia, u'budu rabbakum, dan Rabb di situ huwal ma'bud, huwallazi khalaqa, Dialah yang telah menciptakan kita. Yang ternyata Allah itu bukan hanya menciptakan kita saja, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Itu artinya semua manusia, bahkan semua makhluk, bahkan yang belum lahir sekalipun, itu semua adalah merupakan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang semua akan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengingat itulah, kalau kita sudah mengingat itu bahwa Allah yang menciptakan kita, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau ibaratkan sebuah produk yang dihasilkan, itu biasanya akan tunduk kepada aturan-aturan yang membuat sesuatu itu. Tidak bisa dipakai aturan-aturan yang lain. Umpamanya mobil, bagaimana cara menggunakan mobil itu tidak bisa kita pakai aturan-aturan yang ada pada motor. Kita harus tunduk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan itu. Bahkan berbeda mobil saja itu sudah beda aturan. Kalau mobil pribadi yang biasa dipakai itu gigi satu itu untuk memulai jalan. Kalau truk kan udah beda kan, mana yang gigi untuk mundur, mana yang untuk maju. Kalau kita pindahkan aturan mobil pribadi kita pakai nanti cara-cara yang ada pada truk, nggak nyambung, nggak bisa jalan dia. Memperbaikinya juga seperti itu. Kalau rusak, ini bengkelnya, ini tempat apanya, ini modelnya, ini mereknya, ini pula yang ahli dalam apa. Untuk urusan dunia saja tidak bisa dicampur aduk.
Sekarang ketika Allah yang menciptakan kita, maka aturan yang paling pantas dan tepat untuk diikuti adalah aturan Dia yang menciptakan kita. Jangan ikut aturan lain, tidak nyambung nanti. Kalau diikuti aturan yang lain, pasti kita akan salah dalam kehidupan kita. Enggak sampai apa yang kita inginkan, enggak dapat, enggak tercapai apa yang kita inginkan, karena kita enggak mengikuti proses yang sudah diatur oleh yang menciptakan kita. Nah, ikhwati fillah, ini ayat yang pertama sebagai dalil bahwa Ar-Rabbu huwal ma'bud. Dialah Rabb dan dialah yang paling pantas untuk disembah. Lalu kata Allah, kenapa kita harus menyembah Dia? Pertama, khalaqakum. Dia yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang yang sebelum kamu. Lalu kata Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah, Dia Rabb kamu itu juga Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi ini firasya, hampar, terhampar luas. Di situ kita hidup, di situ kita berusaha, di situ kita beristirahat. Firasya, bumi terhampar luas, tempat kita hidup, tempat kita mencari rezeki. Dimanapun kita berada, Allah sudah siapkan rezeki kita. Dan kita tidak bisa hidup kecuali di bumi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu salah seorang ahli hikmah namanya Ibrahim ibn Adham. Didatangi oleh seorang pemuda dan minta izin berbuat maksiat. Minta izin berbuat maksiat. Diberikan syarat oleh Ibrahim bin Adham. Silakan kamu lakukanlah maksiat sebanyak-banyaknya kalau kamu bisa melaksanakan syarat-syarat yang saya sampaikan. Gembira dia karena diberikan syarat untuk berbuat maksiat. Salah satu dari syaratnya, kata Ibrahim bin Adham, silahkan kamu berbuat maksiat, tapi jangan lakukan itu di bumi Allah di mana kamu tinggal. Enggak bisa tuh katanya. Saya mau tinggal di mana? Kalau seandainya ingin berbuat maksiat, silakan lakukanlah dosa itu, tapi jangan injak bumi Allah. Jangan lakukan di bumi di mana Allah siapkan untuk tempat kita berada. Enggak bisa katanya. Baik, kalau enggak bisa ada syarat lain. Kalau kamu bisa, lakukanlah. Silakan kamu bermaksiat, tapi usahakan saat kamu bermaksiat Allah tidak melihat kamu. Tidak juga bisa. Disampaikannya kalau nggak salah sampai lima syarat disebutkannya. Kelima-limanya tidak ada yang dia bisa. Yang terakhir dia bilang ada. Kalau kamu bisa nanti lakukanlah dosa itu. Lakukanlah dosa dan maksiat itu. Tapi saat malaikat maut datang mencabut nyawa kamu, seandainya datang dia saat kamu berbuat dosa itu, tolong minta undur agar kamu bisa bertaubat. Ternyata tidak bisa juga. Akhirnya niat dia berbuat maksiat berubah untuk menjadi berbuat ketaatan. Ketika dikatakan oleh Allah, allazi ja'ala lakumul arda firasya. Kenapa dia yang paling pantas untuk disembah? Dia yang telah menciptakan bagi kita, menjadikan bagi kita bumi ini terhampar di mana kita berada. Tancapkan pohon hidup, dia berbuah, kita makan setelah itu buahnya. Allah juga yang memberikan buah. Tanam padi, berbuah, dia panen, masak jadi nasi. Makan kita hidup, kita dibuatnya. Tanam korma, berbuah, makan, jadi pula korma sebagai makanan banyak orang. Itu semua dari siapa? Dari Allah. Dan berada di bumi Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita kepada hal-hal besar yang hanya Allah yang bisa melakukan dalam kehidupan kita ini. Kita berkeliaran mencari rezeki itu di atas buminya Allah yang terhampar tadi itu. Yang kerja kantor pagi-pagi pergi ke kantornya kerja, di mana dia lakukan kerja itu? Ya di mana lagi? Di bumi Allah. Yang berdagang pergi pula ke pasar, dia di mana dia lakukan itu? Dia sedang mencari rezeki Allah di bumi yang sedang
yang sedang dia injak-injak itu yang telah disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasama'a bina'a, dialah Allah yang menjadikan bumi terhampar bagi kamu dan menjadikan langit sebagai atap. Ini kalau kita pelajari apa itu langit, sekarang langit itu yang mana? Kalau kita keluar dari masjid ini mandang ke atas, yang di atas itu yang kita lihat itu kan yang langit. Banyak orang cerdas di bumi Allah ini, banyak profesor-profesor, sampai sekarang belum tahu mereka yang langit itu yang mana. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril ketika Isra Mi'raj, setiap masuk sampai pada tingkatan langit itu, dia minta izin kepada penjaganya. Ada pintu langit yang tertutup. Kayak apa pintu langit itu? Sebesar apa pintunya tuh? Berarti langit ada pintu. Dibukakan pintu oleh penjaga itu kan, langit satu ada Nabi yang menjaga, 2, 3. Kan ada cerita Nabi Musa kan ketemu Rasul dengan Nabi Musa pada tingkatan yang kelima, Nabi Musa yang menjaganya. Dibukakan pintunya baru bisa masuk. Coba ahli fisika, ahli ilmuwan yang ada hari ini tanya, mana yang langit itu? Dan Al-Quran mengatakan Allah itu khalaqas samawati bighairi amadin. Allah itu menciptakan langit berlapis-lapis itu bighairi amadin, tanpa tiang. Tidak ada tiangnya. Berada di atas sebagai atap bagi bumi kita, tapi keberadaan di atasnya tidak ada tiang. Siapa tukang bangunan yang paling ahli di bumi Allah ini? Coba suruh buat atap bangunan tanpa tiang. Tidak usah buat yang besar-besar, buat aja pondok-pondok kecil, kandang ayam gitu, buat atapnya tanpa tiang. Tidak ada. Tanpa ada penyangga sama sekali, tidak ada. Tapi Allah menciptakan langit yang begitu besar, bahkan lebih besar langit daripada bumi. Nah, ini juga bantahan-bantahan terhadap orang yang tidak mau percaya bahwa Allahu Ar-Rahmani adalah arsy istawa. Tidak percaya karena dibuatnya logikanya sendiri. Enggak mungkin lah Allah bersemayam di atas arsy. Kalau gitu, mana besar Allah daripada arsy? Dianggapnya lebih besar arsy daripada Allah, karena biasanya yang di atas butuh pada yang di bawah lebih besar. Ini logika ngawur, karena dibawanya kepada makhluk. Tidak bisa. Urusan Allah itu letakkan pada Khalik. Untuk makhluk baru bawa aturan-aturan makhluk. Jangan bawa nanti aturan makhluk kita tempatkan pada Allah, tidak akan nyambung. Tidak bisa. Bahkan aturan makhluk sendiri, sesama makhluk pun kadang-kadang tidak berlaku. Ketika dikatakan yang di atas lalu yang di bawahnya akan lebih besar, itu tidak berlaku. Mana yang besar, langit apa bumi? Padahal langit di atas. Nah, wasama'a bina'a. Ini bisa membuat keyakinan kita semakin kokoh akan kemuliaan, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan apa saja yang Dia inginkan, bahkan di luar kemampuan akal kita untuk memahami apa yang Dia ciptakan. Setelah Allah bilang Dia menciptakan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Dia juga lah Allah yang telah menurunkan dari langit itu. Apa yang diturunkan oleh Allah? Ma'a, air. Lagi-lagi air adalah sebagai sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy.
Dan kami jadikan segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Jadi hidup itu sumber kehidupan adalah air. Sekarang Allah yang menurunkan air dari langit. Berarti sumber kehidupan adalah Allah yang menurunkan air tadi. Maka tidak boleh kita menuhankan air, karena dia yang telah memberikan kehidupan. Sebab air itu hanyalah asbab untuk mendapatkan kehidupan. Dan yang menurunkan air adalah Allah. Berarti sumber kehidupan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti air sebagai sumber kehidupan yang bisa menghidupkan banyak hal? Dikatakan oleh Allah, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah tumbuhkan dengan air yang diturunkan dari langit itu minas samarat, buah-buahan, tanam-tanaman. Jadi kalau kita makan buah, makan anggur, makan jeruk, ingat, ini yang menumbuhkan anggur inilah adalah Allah. Yang menumbuhkan jeruk ini adalah Allah. Kenapa kita diminta kalau makan itu baca bismillah? Kan mau makan baca bismillah. Yang kita makan apa? Nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Padi bukan petani yang menumbuhkan. Petani hanya asbab dia bisa tumbuh, ditanam oleh dia. Tapi yang menumbuhkan sesungguhnya adalah Allah. Diturunkanlah hujan dari langit, dengan hujan yang turun itu tanah menjadi subur, maka tanam-tanaman akan tumbuh subur dan ia berbuah. Maka sesungguhnya, sebab yang sesungguhnya dia bisa berbuah, itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau seandainya lama saja hujan tak turun, bagaimana rasanya? Kemana kita mengadu? Kalau lama hujan tak turun, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang kan kadang dengan kemajuan ilmu yang dia punya, mulai dia sombong. Negara-negara maju, kami bisa buat hujan buatan. Mereka orang-orang kafir itu yang tidak sama Allah, dia meminta buat hujan buatan. Tapi ketahuilah, hujan buatan itu tidak akan jadi kalau Allah tidak mengizinkan. Kadang dibuat hujan buatan seharusnya turun di sini, tapi dibawa oleh angin. Airnya turun tempat lain. Semua adalah ngikut kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada yang perlu disombongkan. Yang harus disadari itu adalah bagaimana kita ini makhluk Allah yang harus benar-benar tunduk kepada Allah. Ini yang harus dipahami oleh semua makhluk seharusnya. Tetapi ketentuan Allah sudah tetap, Allah sudah menetapkan bahwa ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal bersyukur saja ketika kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mentaatinya dan menerima aturan-aturan yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah diceritakan oleh Allah semua bentuk kerja-kerja besar yang tadi itu, dia ciptakan kita, dia jadikan bumi terhampar untuk kita hidup, dibuat oleh Allah langit yang di situ turun hujan, tumbuhlah tanam-tanaman dan buah-buahan. Apa kata Allah setelah itu? Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Maka menjadikan tandingan untuk Allah itu dosa besar. Itu syirik. Karena Allah sudah sampaikan ini ya, kerja-kerja besar ini ya, tidak ada yang lain yang bisa mengerjakannya. Tidak ada ilmuwan manapun yang benar-benar karena dia tanaman itu menjadi tumbuh, tidak ada. Hanya Allah yang menumbuhkan. Ketika itu semua disampaikan, fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah kalian jadikan untuk Allah itu adanya
tandingan-tandingan yang lain. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah tahu kebesaran Allah. Sudah tahu kita kebesaran Allah, tapi masih saja menjadikan ada tandingan-tandingan lain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Murnikanlah tauhid kita, ikhlaskan, tuluskan, enggak usah dicampuri dengan sesuatu apapun. Dan kalau benar-benar itu yang kita lakukan, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang akan berbahagia untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, jadi dalam menyimpulkan ayat yang tadi itu, Ibnu Katsir mengatakan al-khaliq li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Jadi kata Ibnu Katsir, al-khaliq, dia yang menciptakan hadhil asya', semua makhluk yang diceritakan di atas tadi itu, dia yang menciptakan itulah huwal mustahiqqu lil ibadah. Hanya dialah yang benar-benar pantas untuk disembah. Hanya dia yang pantas untuk kita ibadahi. Hanya dia yang pantas untuk tempat kita berdoa. Tidak boleh melakukannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan yang datang dari seorang ulama tafsir, ulama besar yang namanya adalah Ibnu Katsir, sebagai kesimpulan dari ayat yang tadi itu. Yang pantas, yang berhak disembah hanyalah dia yang telah menciptakan segala sesuatu seperti yang disampaikan dalam ayat yang tadi. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Seandainya ada pertanyaan, ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyampaian tausiah kita pagi ini yang telah Ustadz bentangkan dari awal sampai akhir, saya tertarik sesuatu yang Ustadz sampaikan tentang proses ibadah kita sama Allah yang sifatnya instan. Nah, dalam hal ini proses tersebut tentu tidak bisa dilakukan secara instan karena semua proses itu atas semuanya adalah izin Allah. Dalam hal ini Ustadz, ini yang kami tanyakan terkait dengan sebuah penyakit. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa kalau kita sakit, anak kita sakit, janganlah dibawa kepada orang pintar, tetapi bawalah ke dokter sesuai dengan penyakit yang dialami. Ini dalam suatu kehidupan, ada juga penyakit yang datang pada diri kita yang sifatnya tidak secara fisik, dalam artian mungkin secara pengaruh pikiran atau kejiwaan. Dalam hal ini kita juga melihat banyak di antara hamba-hamba Allah membawa penyakit seperti ini kepada orang pintar, dalam artian yang sifatnya ke arah orang yang tahu dengan ajaran-ajaran agama, tentang akidah agama. Nah, dalam hal ini apakah itu suatu proses yang salah kita lakukan pengobatan seperti itu? Apakah tidak sesuai dengan ajaran Allah? Ini yang kami tanyakan, itu satu. Yang kedua yang kami tanyakan, Ustadz, mungkin agak menyimpang dari tausiah kita tadi yang telah Ustadz utarakan. Yang kedua, sejauh mana perbedaan antara kita yang bersifat
menyatukan seseorang dengan memisahkan seseorang yang dilakukan oleh bukan diri kita sendiri tetapi melalui pihak lain. Artinya seseorang yang tahu yang diminta sama juga kepada Allah. Jadi artinya kita menyatukan seseorang si A dengan si B atau memisahkan seorang si A dengan si B. Terkait dengan itu, dengan memisahkan itu, apakah itu salah kita dalam bersikap meminta sama seseorang tersebut yang tahu dengan penyampaian doa-doa kepada Allah, memutus hubungan silaturahim orang tersebut. Itu saja, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait dengan sakit kita ini kan tidak hanya hubungannya sama fisik. Ada sakit-sakit yang berhubungan dengan hal-hal yang lain. Soal kejiwaan, ada gangguan-gangguan yang kadang dihadapi oleh seseorang atau dialami. Lalu apakah salah ketika kita mengambil sebuah proses dan kita prosesnya itu adalah mendatangi orang-orang yang disebut sebagai orang pintar atau paranormal dan lain sebagainya. Apakah itu sebagai sebuah kesalahan atau tidak? Yang perlu diperhatikan di sini adalah apa yang dilakukannya dalam proses itu. Apa yang sedang di mantra-mantranya saat mengobati yang sedang sakit itu. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah akan terbagi dua nanti. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah itu ketika yang dibaca itu adalah doa-doa maksurat yang diajarkan oleh Nabi atau ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. Dulu Rasulullah SAW disihir oleh seorang Yahudi namanya Labid al-A'sam. Itu seorang Yahudi penyihir, disihirnya Nabi. Kisah ini bisa kita baca dalam asbab nuzulnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ternyata Nabi sebagai manusia biasa berlaku padanya aturan-aturan manusia biasa. Itu juga yang menggambarkan bahwa Nabi itu adalah manusia seperti manusia yang lain. Cuma dia Rasul diberikan wahyu, mulia dengan itu. Situlah kemuliaannya. Tapi aturan-aturan manusia berlaku juga pada Rasul. Terasalah oleh Nabi panas-panas badannya. Tapi tidak pula berpengaruh besar seperti sampai kesurupan dan lain, tidak. Ada pengaruhnya, terasa panas-panas seperti itu. Pada akhirnya didatangi oleh Jibril dan membawa dua surat tadi itu. Surah Al-Falaq dengan An-Nas yang berjumlah 11 ayat. Ternyata sihir itu dalam bentuk simpul-simpul yang diikat oleh dia yang berjumlah 11 ikatan. Setiap kali dibaca satu ayat putus satu ikatan, dibaca ayat berikut putus lagi satu ikatan sampai putus semua ikatan yang dibuat oleh tukang sihir tadi. Itu itu asbab nuzul dari ayat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Maka ruqyah syar'iyah itu adalah ketika yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa maksurat yang memang maksur dari Nabi. Ada seorang sahabat yang lewat di rumah seseorang sahabat yang lain, dipanggil. Di dalam ada orang yang sakit, tidak enak badan. Lalu dia ingat apa yang bisa dia lakukan. Diambilnya air putih, lalu dibacakan Al-Fatihah oleh dia, dihembuskan ke dalam air yang dibaca tadi, disuruh minum. Itu bagian dari ruqyah syar'iyah. Walaupun ruqyah syar'iyah itu yang paling bagus adalah ketika kita sendiri yang membaca.
Tidak mesti kita suruh orang lain membacakan kita. Kenapa kita tidak, bukan kita yang membaca? Dan tidak mesti menunggu harus sakit dulu sebenarnya. Boleh itu kalau kita ambil air putih sebelum kita minum, sekali-kali kita bacakan Al-Fatihah lalu kita minum sendiri. Dengan harapan fisik kita bisa semakin sehat. Itu yang syariah. Tapi kalau yang dibaca tadi sudah enggak karu-karuan, bisminya dengar tuh. Setelah itu enggak dengar lagi. Tak apa-apa nih baca kemereso segala macam. Kalau sudah tidak jelas lagi yang dibaca, berarti tidak lagi berhubungan dengan meminta kepada Allah. Jangan-jangan dia sudah meminta kepada jin, kepada makhluk lain. Kalau itu yang dilakukan, maka ruqyahnya menjadi ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung unsur syirik, maka itu akan menjadi sesuatu yang terlarang. Secara bahasa ruqyah itu artinya mantra memang. Kan innar ruqa wat tamaim, sesungguhnya ruqa. Jangan nanti buat mantra, nanti letakkan di sudut mana, buka warung agar warung itu agar warung itu nanti laris. Carikan jimat-jimatnya. Tamaim itu jimat, ruqa itu mantra-mantra. Jadi sebelum buka warung tuh ada mantra-mantra dulu. Kemudian mulai berdagang dan harapan bisa maju dan laris. Ini menjadi sesuatu yang salah karena dia telah melakukan hal-hal yang menyimpang oleh aturan agama kita. Kalau mau laris dagangan itu, mulailah hari itu dengan sholat subuh berjamaah, minta sama Allah, buka warung cepat. Jangan kalah cepat sama orang. Orang perlu sesuatu jam 7, barang tuh ada di tempat kita. Kita jam 7 belum buka warung kita. Warung sebelah rupanya udah buka. Walaupun dia tidak muslim, tapi dia akan mendapatkan dunianya. Karena dia yang melakukan sunnatullahnya. Minta sama Allah, buka warung kita, mulailah bekerja. Silahkan tunggu ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Itu harus dilakukan. Jadi bukan mencari jimat, bukan mencari foto yang harus ditempelkan di gerobak kita kalau mau laris sate itu. Nggak ada hubungan foto itu sama laris enggak larisnya sate itu. Bisa menyimpang itu. Nah, jadi mendatangi orang-orang pintar yang rata-rata dengan mantra-mantra yang tidak benar itu hindarkan dalam kehidupan kita. Berandak pintar dia tuh. Kita aja nyebut pintar. Atau karena yang datang tuh orang-orang bodoh semua, jadi di antara yang ada tuh dialah yang pintar. Pintar dia menipu orang itu kan. Yang datang tuh bodoh-bodoh semua. Jadi yang kita lihat adalah apa yang dia lakukan. Proses apa yang dilakukan. Ketika itulah kita bisa menentukan apakah salah atau tidak salah. Dan salah tidak salahnya itu bukan oleh pikiran dan hawa nafsu kita. Ada Al-Quran, ada sunnah yang menentukan ini salah, ini benar. Sedangkan yang kedua, ketika kita menyatukan orang atau memisahkan orang, kita tidak dianjurkan memisahkan orang. Yang dianjurkan malah menyatukan. Menyatukan kan? Fa aslihu baina akhawaykum. Satukanlah dua orang saudara yang berselisih. Yang dianjurkan kita adalah untuk menyatukan. Lakukanlah segala upaya agar dia tetap bersatu. Memisahkan itu, apalagi nanti antara suami istri, itu kerja syaitan. Target yang paling membanggakan pimpinan syaitan itu adalah ketika dia berhasil memisahkan suami istri bercerai. Coba bayangkan. Maka lakukanlah upaya maksimal dalam menyatukan. Mungkin dinasehati, mungkin ada dalam Al-Quran kan dianjurkan kan
Ya, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus itu kalau ada suami istri yang sudah mulai bertengkar, tidak bisa lagi menyatu sepertinya, utus utusan-utusan di pihak istri, mungkin ada orang yang diseganinya, walinya, ketemu dengan wali yang satu lagi untuk membicarakan agar mereka tetap bisa menyatu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi, tak mungkin lagi, apa boleh buat? Disitulah masuk nanti pada bab at-talaq. Itu kalau untuk hubungan suami istri. Tapi kalau bukan persoalan sama hubungan suami istri, keakraban dalam bermasyarakat umpamanya, kita tidak boleh untuk memisah-misahkan seperti tadi. Juga yang dianjurkan adalah untuk menyatukan. Rata-rata ayat yang ada itu untuk menyatukan. Bahkan sengaja untuk memutuskan silaturahim tidak boleh. Apalagi kalau kita yang menyebabkan putusnya silaturahim yang berdua tadi itu. Maka dilarang menyebarkan fitnah. Datang kepada si A, buat pula fitnah pada si B. Datang lagi pada si B, buat pula fitnah untuk si A ini. Yang pada akhirnya dia berdua, berarti kita penyebab dia berpisah itu. Itu dosa itu. Yang diminta justru adalah menyatukan dua yang berpisah. Bahkan salah satu dari tempat di mana kita boleh berbohong demi menyatukan dua yang berpisah tadi, coba. Begitulah agama menginginkan agar dia kembali bersatu. Ada A, B kurang akur, datang kita ke dia. Si A, kemana kabar kamu? Kamu mana aja? Si B lama nanya-nanya kamu tuh. Padahal tidak nanya-nanya tuh. Tujuannya adalah untuk merubah hati yang tadinya marah, mudah-mudahan bisa berubah lembut kembali, bisa menerima. Atau pura-pura nyampaikan salam dia, tadi saya ketemu sama si B, dia titip salam sama kamu, padahal enggak tuh. Jika tujuannya adalah untuk yang tadi, itu dapat dibenarkan. Begitulah yang diinginkan oleh agama. Jadi bukan memisahkan, tapi justru menyatukan. Baik antara dua orang yang lain selain kita sebagai perantara, atau antara kita dengan yang lain, juga dianjurkan untuk kembali cepat bersatu. Karena kata Rasul seperti itu, tak boleh kita hijrah dalam arti berpisah, meninggalkan, tidak tegur sapa, itu lebih dari tiga hari. Khairuhuma, kata Rasul, khairuhuma huwa alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik di antara yang dua berpisah tadi adalah huwa alladhi yabda'u bis-salam. Dia yang memulai dengan salam. Kan tadi sama-sama enggak baikan nih. Tapi dia yang memulai salam, itulah yang terbaik di antara yang dua itu. Kenapa dia yang terbaik? Dia yang hatinya pertama ingin kembali baik. Nah, saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Sehubungan dengan apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, memang Allah menginginkan hamba-hambanya ini sifatnya bersatu dan tidak boleh memisahkan. Namun dari satu sisi mungkin ada suatu prinsip yang sangat mendasar yang mau tidak mau kita berharap ini harus pisah. Taruhlah itu dalam suatu keluarga. Dalam satu keluarga misalnya, kita punya saudara. Saudara kita ini dalam artian belum terikat dengan suatu pernikahan atau suami istri. Kalau mereka sudah suami istri, sudah menjalani suatu ijab kabul sesuai dengan ajaran agama, kalau kita pisah itu adalah dosa besar bagi kita. Tetapi ini belum melakukan sifatnya hubungan sosial antara sesama manusia. Apalagi kita di sini hubungan mereka ini si A si B ini mungkin berbeda akidah. Nah, ini kita tidak berharap selaku kita yang punya saudara, taruhlah kita itu sebagai orang muslim,
namun temannya itu berbeda agama dengan kita. Jadi kita berharap mereka ini pisah. Apakah ini salah kita melakukan hal tersebut di mata Allah? Karena ini hubungan antar sesama manusia. Kalau kita kaji hubungan hati sesama manusia, itu kan kita memisahkan mereka. Mungkin mereka ini sudah sejalan atau bagaimana. Jadi kita ini mau tidak mau, kita menginginkan saudara kita ini pisah dengan orang ini. Ini begini yang kita masukkan tadi Ustadz. Terima kasih. Iya, berarti itu lebih fokus lagi ya. Kalau yang saya jawab tadi itu adalah sesuatu yang bersifat umum. Seandainya ada di antara saudara kita yang ingin menikah A sama B, A saudara kita Muslim, B dia ingin menikahi dan ini ternyata tidak Muslim. Itu bukan lagi boleh memisahkan, wajib untuk tidak jadi menikah. Jika dia tetap bertahan dalam agama dia yang semula. Karena Al-Quran yang melarang. Ya kan? La tankihul musyrikat. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang musyrik. Al-Quran yang melarang untuk seperti itu. Mereka-mereka yang musyrik, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, agama-agama lain yang tidak seagama dengan kita, mau apa aja agamanya, kan dia tidak menyembah Allah. Maka tidak boleh dinikahi. La tankihu al-musyrikat. Justru kalau seandainya dia jadi juga menikah dalam keadaan seperti itu, kita malah salah. Salah kita kan. Nah, kecuali adakan upaya pendekatan bagaimana dia bisa masuk Islam. Gambarkan Islam kepada dia. Islam sebuah agama memberikan keselamatan tidak hanya di dunia tapi selamat di akhirat. Tidak ada keselamatan akhirat kecuali datang dari Islam. Kita hidup bukan di dunia saja. Dunia hanya hidup sementara. Hidup yang sesungguhnya ada di akhirat. Dan kalau mau selamat hanya dengan Islam. Syukur kalau dia tertarik. Kalau enggak, wajib dipisahkan. Jadi bukan lagi boleh dipisahkan, harus. Karena itu sesuatu yang sudah melanggar syariat. Nah, kalau memang sudah fokus pertanyaan ke situ, ya berarti harus diambil sebuah sikap seperti itu. Maka agar terpelihara keyakinan dari saudara kita ini. Tetapi bukan berarti nanti dengan tidak jadinya itu kita memusuhinya. Kan tidak boleh kita memusuhi. Hidup dengan siapapun. Agama Islam mengatur bagaimana kita tetap menjaga etika dan bersikap baik. Mau seagama, mau tidak seagama. Muslim sama muslim, muslim dengan non-muslim. Itu harus menunjukkan sikap baik dalam kehidupannya. Dalam persoalan muamalah, tolong menolong, sakit dia, kurang duitnya, boleh kita tambah. Sakit anaknya, mau bawa ke rumah sakit, hujan, dia cuma punya motor, tidak ada mobilnya, boleh kita bantu. Itu muamalah. Tapi kalau sudah urusannya sama akidah, urusannya sama iman dan tauhid, maka ayatnya adalah lakum dinukum waliyadin. Kamu pegang agama kamu, saya pegang agama saya. Jangan ajak saya mengerjakan agama kamu. Saya tidak akan pernah ajak pula kamu mengerjakan agama saya. Kamu ke gereja, udah ke gereja saja. Saya ke masjid, kamu tidak usah ikut. Karena ada pula sekarang ngaji-ngaji di gereja. Sebelum mengerjakan acara-acara yang mereka nih selawat dulu, apa untungnya? Apa itu yang toleransi? Itu mengacak-acak agama namanya. Yang toleransi itu adalah kesiapan kita bersama yang hidup di muka bumi Allah ini untuk memegang keyakinannya masing-masing. Bukan mengajak mencampur baurkan akidah, enggak. Mereka ingin tidak Islam, udah silakan kamu jalani kehidupan kamu. Biarlah ketentuan Allah berlaku sama kamu. Saya sebagai muslim, biarkan saya taat dengan agama saya akan terima pula ketentuan Allah untuk saya di akhirat kelak. Gitu toleransi. Nah,
kan heboh-heboh kemarin itu kan soal ucapan selamat Natal. Nabi melarang mengucapkan assalamualaikum saja kepada yang non muslim, itu dilarang oleh Nabi. Karena salam itu bahasa agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh kita ucap. Ada yang mengucapkan salam kepada Nabi, assalamualaikum. Tidak dijawab sama Nabi, waalaikumsalam. Hanya jawaban Nabi, alaikum. Atau assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Nah, jadi kita jaga akidah kita, pegang baik-baik, dan ini tidak bertentangan sama sekali dengan undang-undang di negara kita. Karena undang-undang di negara kita memberikan kebebasan masing-masing untuk berpegang keyakinannya, untuk mengamalkan apa yang sesuai dengan keyakinannya. Dan kita harus sampaikan keyakinan kita itu. Maka tidak boleh kita mengacak-acak agama kita atas nama toleransi. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Apakah kita melakukan itu, taruhlah dia itu tidak mau pindah agama, apakah sikap yang kita lakukan itu salah satu dosa di mata Allah terhadap kita, telah memutuskan hubungan silaturahim dari antara saudara kita dengan si B tadi, itu yang kita maksudkan. Apakah bukan salah? Tidak salah, malah harus. Kalau nikah juga dia ini muslim, ini tidak muslim, malah kita yang salah kalau dibiarkan. Terima kasih. Itu dia. Karena kita harus menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, saudara kita dari berbagai macam penyimpangan. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan masalah belakang ini, ada kita lihat ungkapan seperti di sosmed itu kan, orang selalu bilang hasil tidak mengkhianati usaha itu. Padahal kan tadi kan dibilang kita lakukan proses, hasilnya nanti kita serahkan sama Allah. Berarti kan itu kan pertentangan, Ustaz. Bagaimana pandang Ustaz? Seandainya yang dia yakini itu adalah bahwa setiap usahanya mesti seperti itu hasilnya, maka dia salah. Kalau dia yakini, kan hasil tidak mengkhianati usaha. Sekarang kita berusaha untuk sehat, minum obat kita, pasti kita sehat. Lalu usaha yang mana yang dia maksud? Sekarang dia beli lahan 1 hektar, dia tanam karet, atau dia tanam sawit, sampai nanti 3 atau 4 tahun secara hitung-hitungannya sawit sudah mulai berbuah, pasti berbuah. Nah, memastikan itu tidak bisa. Kata pasti hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan kita. Kalau ini mau subur, bersihkan, kasih pupuk, setiap hari tengok mana ada hama yang di daun-daunnya itu dibuang, di mana itu mendukung untuk mendapatkan ketentuan Allah. Tapi lagi-lagi kata pasti untuk sebuah hasil itu hanya Allah yang tahu. Seandainya ada penerimaan calon guru, diterimalah 10, yang masuk 100. Semua mereka berusaha mempersiapkan, beli bahan ujiannya, baca semuanya,
dihafal karena ini yang akan diuji, dihafal baik-baik, lalu jadi 100-nya itu. Padahal yang diterima cuma 10 kan? Untuk menentukan yang 10 ini siapa, itu hanya Allah. Yang memastikan bahwa yang 10 itu nanti ini. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan usaha tidak mengkhianati hasil, tanya dia, apa yang kamu maksud? Apakah setiap usaha kamu pasti akan mendatangkan hasil sesuai dengan yang kamu inginkan? Kalau itu yang dia maksud, itu ungkapan yang salah. Bukankah setiap orang yang berusaha selalu ingin mendapatkan hasil yang banyak? Kalau ada pedagang buka warungnya pagi-pagi, bukankah yang dia inginkan adalah datangnya pelanggan sebanyak-banyaknya? Tapi apakah mesti terjadi itu setiap hari? Tidak. Allah sudah atur semuanya. Maka hasil sesungguhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hanya melakukan proses, dan proses yang kita lakukan harus proses yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan tidak menyimpang dengan apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada masih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Dia mengatakan, jadi di mana Allah itu kan udah jelas bilangnya, sudah dikasih tahu sama Allah. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang hal ini? Tentang ayatnya atau tentang ungkapan tadi? Tentang dai yang mengatakan tidak, Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di apa itu Ustaz. Itulah. Ya, baik, terima kasih. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan yang cukup luas tentang bagaimana cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas sekali bi ayatihi wa makhluqati, dengan ayatnya dan dengan makhluknya. Ayat-ayat Allah diantaranya adalah al-ayatus syar'iyyah atau al-ayat al-Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran. Mari kita kenali Allah melalui ayat-ayatnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah tentang diri dia dalam Al-Quran, itulah yang harus kita pegang, itulah yang harus kita ambil. Ya kan? Nah, apa yang dikatakan oleh Allah terhadap diri kita, diri dia kepada kita, tentang dia disampaikannya kepada kita, itu yang harus kita pahami. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, Allah menyampaikan ke kita bahwa dia di atas aras. Dan Allah tidak memberikan penjelasan dia bagaimana, seperti apa, berapa jarak antara dia dengan aras, itu tidak diberikan penjelasan. Maka tidak perlu pula kita utak-atik, kita hanya mengimaninya. Kalaupun ada ayat, karena itu yang kadang membuat orang menjadi memahami dengan hal yang lain. Kan iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku, iza sa'alaka ibadi anni, apabila ada hambaku bertanya kepada Muhammad tentang saya,
Lalu kata Allah, fa inni qarib, saya dekat. Berarti Allah dekat dengan kita. Ini yang harus kita carikan penafsirannya oleh para ulama-ulama salaf dulu. Bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat dalam memahami ayat itu. Apakah bertentangan? Sekarang Allah katakan dia bersemayam di atas aras. Lalu dikatakan lagi inni qarib, saya dekat. Bahkan ada ayat Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat kepada hambanya daripada urat nadinya sendiri. Apakah bertentangan? Tidak ada ayat yang bertentangan. Ayat datang dari satu sumber, disampaikan pula oleh satu sumber. Tidak ada ayat yang bertentangan. Baru dia akan dianggap bertentangan ketika datang sumber-sumber yang lain yang jadi patokan yang tidak pernah dijadikan oleh Nabi. Baru akan dianggap bertentangan. Tapi ayat yang sesungguhnya tidak bertentangan. Lalu apa makna dekat di sini? Padahal dia di atas aras. Kita lihat penjabarannya oleh para ulama bahwa yang dekat di situ itu bukan zat, tapi yang dekat di situ adalah sifat. Seperti apa itu? Sifat yang mana? Allah kan punya banyak sifat. Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat. Ini semua adalah nama-nama dan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dekat di situ, yang dekat dengan kita adalah itu ilmunya Allah. Sehingga dimanapun kita berada, Allah pasti tahu. Dimanapun kita berada, Allah melihat. Dimanapun kita berada, Allah mendengarkan ungkapan kita. Bisik-bisik kita. Kalau bapak berdua bisik-bisik, saya di sini nggak dengar. Tapi Allah dengar nggak? Siapa yang dekat dengan kalian berdua? Saya apa Allah? Allah. Allah bisa mendengar dia bisik-bisik kita. Kita yang di sini saja tidak bisa mendengar bisikan dua orang yang di sudut sana. Padahal kita berdekatan. Allah dengar. Siapa yang lebih dekat? Allah. Maka yang dekat itu sifat. Begitu kita memahami sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Begitu dulu sahabat memahaminya. Begitu dulu ulama-ulama salaf dalam memahaminya. Tapi ketika ada yang mengatakan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Pertanyaannya satu saja, siapa yang ngomong seperti itu? Tanya saja, siapapun yang ngomong seperti itu. Kalau ada ustadz yang ngomong seperti itu, tanya saja, siapa yang mengatakan seperti itu? Adakah ayat? Adakah hadis yang dikatakan oleh Nabi? Adakah para sahabat yang mengatakan? Kalau tidak ada yang mengatakan, lalu apa yang kita jadikan pedoman? Kalau ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan seperti itu? Siapa nama sahabatnya yang mengatakan seperti itu? Jadi yang harus dipahami itu kan ada dalam kajian-kajian ilmu kalam itu kan ada banyak aliran. Jadi Allah itu harus terbebas dari 6 arah. Harus terbebas dari 6 arah. Karena itu hanya untuk makhluk. Ini lagi-lagi membawa aturan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dia tidak menyatu dengan alam ini, maka bebas dia dari semua arah. Kalau dikatakan dia tidak di samping ini, memang secara zat dia tidak di samping. Karena dia ada di atas aras. Makhluk yang tertinggi itu aras. Yang paling mulia di antara semua yang ada itu juga adalah aras. Sementara Allah
dikatakan aliyun hakim, maha tinggi. Berarti Allah lebih tinggi lagi daripada aras. Maka yang paling benar untuk diyakini adalah bahwa Allah di atas aras. Seperti apa? Jangan tanya. Ini yang tidak akan bisa dijawab. Kalaulah bisa dijawab, Nabi sudah memberikan penjelasannya. Apakah Allah di atas aras karena dia butuh? Tidak butuh. Karena dia Khalik, aras adalah makhluk. Tidak butuh. Salah kita kalau kita mengatakan Allah membutuhkan aras. Nah, jadi pegang saja. Bagaimana cara kita mengenali Allah? Dengan ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Dengan ayat-ayatnya, diantaranya adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ambillah ilmu kita tentang Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa yang dikatakan oleh Allah, itu yang kita yakini. Yang tidak dikatakannya, jangan kita buat-buat sesuatu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya aliran yang meyakini seperti yang tadi itu adalah Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah yang mengatakan tidak di yang semua arah tadi, karena tujuannya sebenarnya baik juga untuk membebaskan Allah dari kekurangan. Karena kalau sudah ada arah berarti dianggap itu sebagai satu kekurangan yang sama dengan makhluk. Tetapi lagi-lagi kita tidak bisa membawa aturan makhluk kepada Khalik. Khalik dia punya aturan sendiri, karena dia sendiri yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tidak serupa dengan satu apapun. Ya kalau dia udah bilang tidak serupa, ya jangan dicari-cari penyerupaannya. Memang tidak serupa, pasti tidak serupa. Kita tinggal percaya saja tanpa menyerupakannya. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada pagi ini. Semoga menjadi ilmu bagi kita. Semoga akidah dan tauhid kita selalu dapat kita pertahankan dan selalu kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.